Kemudian sekarang kita ke poin yang kedua, yakni pembentukan simple present. Kalau ketika kita belajar tenses guys, di metode-metode yang biasa kita pakai yang menggunakan rumus itu, biasanya kita menghafalkan rumus atau menggunakan kata-kata kunci rumus ya, yang jumlahnya ada 8 itu. Akhirnya menjadi 48 rumus. Dan kalau di total nanti kalau jadi dua kalimat dari verbal nominal menjadi 96 rumus. Atau kalau pakai kata kunci hanya menggunakan 8 itu guys. Tapi di sini namanya adalah grammar for speaking, kita nggak pakai rumus itu guys, tapi kita pakai perumpamaan. Kemudian selain itu yang perlu difahami juga guys sebelum masuk ke simple present, perlu kita ketahui perbedaan antara struktur bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Di bahasa Indonesia adalah subjek, predikat, dan objek, kemudian keterangan kalau ada. Sedangkan dalam bahasa Inggris adalah subjek, verb, objek. Verb adalah kata kerja. Nah, untuk mempermudah pemahamannya guys, maka di sini nanti kita buat dua patokan dalam penulisannya. Yang pertama, patokan ini untuk meluruskan kalimatnya guys. Kalau tulisannya rapi, nanti kita mudah memahami dan mengingat-ingat materinya guys. Patokannya ada dua. Yang pertama adalah patokan penulisan subjek dan verbnya. Patokannya ditulis di atas ya guys ya, subjek dan verb. Kemudian kita belajar teksnya itu biasanya diajari 3 bentuk kalimat, positif, negatif, dan interrogatif. Patokan yang kedua di sini guys ya, positif, negatif, dan interrogatif. Kemudian catatan yang selanjutnya untuk subjek, kemudian verb, kemudian objek, keterangan, kita menggunakan bolpen hitam. Sedangkan untuk membedakan antara tenses yang satu dengan yang lainnya, kita menggunakan warna, yaitu dari warna biru dan warna merah. Tenses itu kita memakan sebagai sebuah keluarga, dan keluarga ini nanti ada dua macam guys. Yang pertama adalah keluarga yang sederhana, yang simple ya. Jadi untuk yang simple tenses yang tiga itu ya, simple present, simple past, dan simple future. Jadi kalimat ini adalah keluarga yang sederhana, jadi nanti dia tidak punya pembantu. Sedangkan yang continuous, yang perfect, dan perfect continuous adalah keluarga yang mapan atau keluarga yang kaya. Jadi mereka nanti dalam kalimatnya masih ada pembantunya. Oke, sekarang kita masuk ke simple present. Simple present guys itu adalah keluarga yang sederhana. Dan simple present itu dibagi menjadi dua kelompok guys. Kelompok yang pertama adalah kelompok I, you, they, we, dan plural. Plural itu artinya jamak atau lebih dari satu. Contoh, Paijo and Paiji. Contoh lagi, 3 cows. Contoh lagi, many people. Nah, ini intinya kalau lebih dari satu itu adalah plural atau jamak. Ini masuk kelompok satu. Kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok he, she, it, dan singular. Kalau plural tadi artinya jamak, lebih dari satu. Kalau singular artinya tunggal, cuma satu. Contoh, Paijo, cuma satu orang, itu namanya singular. Contoh lagi, Paiji, satu orang juga. A cow, satu juga. Kemudian my father, nah ini cuma satu juga sama. Kemudian T-Rex, nah ini cuma satu juga. A crocodile, my friend, dan lainnya. Intinya adalah kata benda yang intinya dia adalah cuma satu saja. Kalau ada dua kelompok, terus kemudian bedanya apa guys kalimatnya? Bedanya gampang guys. Kelompok yang pertama tadi guys, Ayu, Dewi, sama plural itu kita anggap sebagai keluarga yang hidupnya sebatang kara, hidupnya sendirian guys. Jadi ketika kita membuat kalimat maka verbnya tidak ada tambahan apapun. Oke, kita masuk guys ya, kita tulis dulu subjeknya sini. Namanya kita pakai apa guys? Oke, kita pakai you, tulis subjeknya you, tulis semuanya you. Kemudian verbnya kita pilih apa? Oke, it ya, karena kita lagi lapar berarti pakai it saja ya, it, tulis semuanya. Kemudian objeknya apa guys? Nah, kalau objek yang biasanya kan mamnya you, eat, rice, cuman gitu-gitu aja guys, bikin bosen, bikin gampang ngantuk kalau bikin kalimat seperti itu. Jadi biasanya di kursan saya dulu yang di Eloy di Pare dulu guys, ya bikin objek yang bikin otak kita itu jadi wah, biar nggak jadi ngantuk itu. Jadi pilihlah objek yang bikin kita itu wah tapi yang penting tidak jorok. Contoh di sini saya nggak pakai
rice. Biasanya kan saya makan nasi, saya makan pecel, cuma gitu aja. Ya pakai yang agak wah. Jadi di sini saya pilih a T-Rex guys ya. Jadi jadinya apa? You eat a T-Rex. Oke, sudah jadi ya guys ya. Sesuai catatannya tadi, kelompok Ayu Dewi itu ketika bikin kalimat tidak ada tambahan apapun karena dia keluarga yang sebatang kara. Jadinya selesai apa? You eat a T-Rex. Gimana kalau kita mamanya ganti I guys? Sama juga, nggak ada tambahan apapun. I eat a T-Rex. Ganti we, sama saja. We eat a T-Rex. Mudah kan? Simpel kan? Nah, gitu aja. Oke, itu untuk kalimat positifnya guys. Sekarang kita ke negatifnya guys. Di video sebelumnya guys, tentang kalimat negatif sudah jelaskan. Ciri kalimat negatif adalah ada kata negatif tidak. Kalau dalam bahasa Inggris ada kata not. Oke, kita pakai perumpamaan lagi guys. Sekarang kita masuk ke baris yang kedua, kalimat negatif. Kalau yang tadi positif. Oke, kita masukkan di sini not. Oke, karena kita nggak pakai rumus guys, kita pakai perumpamaan. Jadi kita anggap keluarga Ayu Dewi ini, kebetulan sini kita pakai Yu ya. Si Yu ini mau beli barang ya. Jadi not ini kita memakan sebagai barang atau makanan yang mau dibeli oleh si subjek. Di sini adalah Yu. Dan karena dalam keadaan COVID guys, jadi kan biasanya belinya online. Oke, kita pakai perumpamaan guys. Not ini kita anggap sebagai apa dulu? Oke, mungkin karena senangan saya adalah nasi goreng, kita anggap ini sebagai nasi goreng. Oke, si Yu ini mau beli nasi goreng. Nah, kira-kira nasi gorengnya ini bisa nyampe sendiri, jalan sendiri sampai rumahnya si Yu atau tidak? Enggak, masih ada yang ngantar. Jadi not ini, jadi intinya not ini tidak akan nyampe di kalimat negatif ini kalau tidak ada yang ngantar. Dan yang ngantar itu siapa guys? Oke, yang terkenal adalah ada Grab, ada Gojek ya. Kita anggap aja ini Gojek. Gojeknya ini bernama do. Jadi ketika bikin kalimat negatif, maka akan muncul not dan do. Kalau nggak ada not, do nggak bakal muncul. Jadinya apa guys? You do not eat a T-Rex. Udah kan? Kalau namanya kita ganti subjek guys, sama saja. Yang penting kelompok pertama. Namanya we do not eat a T-Rex. Namanya kita pakai yang plural. Pai Jo and Pai Ji do not eat a T-Rex. Udah kan? Sih, gitu guys. Sekarang kita ke kalimat interrogatif guys ya, yang paling bawah ini ya, garis yang paling bawah. Oke, untuk membuat kalimat interrogatif guys itu mudah banget. Jadi lihat tadi pesanan nasi goreng ini tadi. Nah, untuk bikin interrogatif itu mudah perumpamannya guys. Kalau si Gojek yang namanya Du ini tadi nganter nasi gorengnya selesai guys, kira-kira si Du ini kemana guys? Si Gojek ini kemana? Tetap di rumahnya Yu ini tadi atau gimana? Ya betul. Ya dia kembali ke pangkalannya, dia kembali kerja lagi guys. Jadinya dia keluar dari rumahnya Yu. Akhirnya menjadi apa guys? Negatifnya hilang, notnya ini tadi hilang guys, maka dia keluar dari rumah. Jadi untuk kalimat sini guys kita taruh di depan subjek. Jadinya apa? Do you eat a T-Rex? Udah kan? Jadi perlu dikasih tanda panah guys ya. Nah, tanda panah dari do-nya ini habis ngantar nasi goreng, dia kembali ke pangkalan menjadi do you eat a T-Rex? Mudah kan? Kalau pakai guys sama saja. Do I eat a T-Rex? Ganti we. Do we eat a T-Rex? Mudah kan? Jadi bikin interrogatif itu simpel. Yang nganter not itu ditaruh depan subjek, atau kalau pakai perumpamaan dia kembali ke pangkalan. Oke, sekarang kita ke jawabannya guys. Oke, ingat enggak? Interrogatif itu apa artinya? Pertanyaan yang membutuhkan jawaban ya atau tidak, yes or no. Nah, tapi sebelum kita masuk ke situ, saya mau kasih pertanyaan kalian guys. Ya, dan ini hubungannya dengan jawabannya biar nggak salah paham guys. Oke, namanya yang tanya dan jawab itu beda orang nggak guys? Beda. Jadi ketika tanya maka jawabannya harus nyambung.
Contoh, kita masuk langsung guys, karena ini dimasuk kelompok pertama, kita pakai subjek Ayu, Dewi, dan plural. Contoh, kalau pertanyaannya pakai I guys, maka jawabannya apa? Apakah saya makan T-Rex? Jawabnya apa guys? Ya, kamu makan T-Rex. Nah, diingat-ingat ya guys. Nanti kita tinggal bahasa Inggris saja ini nanti. Kalau pakai you, kamu, apakah kamu makan T-Rex? Jawabnya apa guys? Ya, aku makan T-Rex. Ya, nggak boleh subjek ini jawabnya semua. Apakah kamu? Jawabnya ya kamu ya guys, harus nyambung ya. Kemudian you yang kedua, yakni artinya adalah kalian. Apakah kalian makan T-Rex? Jawabnya apa guys? Ya, kami ya. Diingat ya, jawabannya jadi kami kalau kalian. Kemudian yang ketiga, Ayu, D. Nah, sekarang D guys. Apakah mereka makan T-Rex? Jawabnya apa guys? Ya, mereka. Kalau D tetap D, nggak berubah. Kemudian yang keempat, we. We itu ada dua, kami dan kita. Jawabannya beda guys. Kalau sekarang yang pakai we, kami. Apakah kami makan T-Rex? Jawabannya apa guys? Ya, kalian makan T-Rex ya. Kalau kami menjadi kalian, ingat ya guys ya. We itu adalah saya dan ditambah orang lain, itu namanya we, kami. We yang kedua yakni kita. Kalau kita itu kan yang ngomong dan yang diajak ngomong itu jadi satu guys, jadinya kita. Apakah kita makan T-Rex? Nah, kalau kita ya jawabannya tetap kita guys. Nah, tapi kalau kami menjadi apa tadi? Kalian. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima guys, yakni plural. Oke, kita pakai plural sini, pakai Paiji dan Paijo guys. Apakah Paiji dan Paijo makan T-Rex? Jawabannya guys? Ya, mereka. Jadi kalau lebih dari satu itu nanti menjadi mereka atau they. Simpel kan? Oke, karena tadi kita di sini pakai you guys. Jadi jawabannya apa tadi? Kan pertanyaannya tadi apa tadi? Interrogatifnya. Do you eat a T-Rex? Jawabannya apa guys? Jadinya guys. Jawabannya ada dua macam ya guys, yes dan no. Oke, yang yes dulu. Jadinya apa? Kalau jawaban lengkapnya guys menjadi apa? Yes, I eat a T-Rex. Kalau negatifnya jadi apa guys? No, I do not eat a T-Rex. Kalau jawaban lengkap. Tapi padahal budayanya orang luar sana guys, jawabnya itu dipotong-potong sama kayak Indonesia. Jadinya apa? Mudah guys. Kalimatnya, verbnya belakang hilang. Tinggal apa guys? Ya, tinggal menggunakan yang Gojek itu guys. Tadi pertanyaannya apa? Do you? Berarti jawabannya apa jadinya? I do. Itu aja. Kalau negatifnya bisa apa? No, I do not. Itu aja. Jadi yang kita pakai adalah si Gojeknya guys untuk jawaban pendek. Kalau jawaban lengkap seperti itu tadi. Tapi kalau jawaban pendeknya tinggal menggunakan si Gojek. Jadinya kalau yang positif tadi yes, I do. Kalau negatif jadinya no, I do not. Simpel kan? Tak usah pakai rumus, itu aja. Oke, sekarang kita ke kelompok yang kedua guys, yang di kelompok he, she, it, dan singular. Oke, seperti di kelompok pertama tadi guys, kita tulis dulu subjek, verb, dan objeknya dulu. Oke, subjeknya kita pilih apa guys? Antara he, she, it, dan singular loh ya. Oh, pengen yang singular. Oke, kita pilih singularnya, kita pilih apa? Manusia apa bukan? Oh, manusia. Oke, manusia. Saya pilih Paijo saja ya. Kita tulis subjeknya Paijo semuanya, dari positif, negatif, interrogatifnya. Kemudian verbnya sama, objeknya sama seperti tadi. Oke, kita tulis semuanya ya. Silakan ditulis. Sudah? Oke. Yang membedakan kelompok 1 dan kelompok 2 guys, itu adalah kalau yang kelompok 1 tadi itu dia nggak punya kerabat, hidupnya sendirian, dan jadi kalimatnya langsung nggak ada tambahan apapun. Tapi kalau kelompok 2 dia ini punya ponakan yang bernama S atau IS, sehingga kalimat positifnya menjadi apa guys? Paijo eats a T-Rex. Gimana kalau subjeknya kita ganti dengan yang lainnya guys, yang satu kelompok sama aja, namanya she, jadi apa? She eats a T-Rex. He eats a T-Rex. A cow eats a T-Rex. Sama juga guys. Simpel kan? Jadi yang membedakan kelompok 1 dan kelompok 2 ini hanya yang satu itu hidupnya sendirian, satunya punya ponakan bernama S. Mengartikannya sama. Sekarang kita ke negatif guys. Dan ingat enggak guys? Tadi kalau negatif itu kita pakai perumpamaan apa? Kita memakan, beli nasi goreng. Dan nasi gorengnya kan nggak mungkin datang sendiri, ada yang nganter ya.
Nah, kebetulan bedanya dengan kelompok pertama guys, kita pakai perumpamaan lagi. Jadi tetap ya, apa namanya, nasi gorengnya not, kita tulis sini not. Kemudian diantar sama namanya si Gojek. Gojeknya tadi bernama siapa guys? Gojeknya tadi bernama do. Jadinya apa? Do not eat. Nah, tapi di sini guys dilihat di verb yang di positif tadi ada s. Nah, kita pakai perumpamaan tambahannya adalah kita anggap ini kalau apa, kelompok Ayu Dewi pesen nasi gorengnya cuma satu. Tapi kalau kelompok Isi It guys, kita mau makan ini dia pesen nasi gorengnya banyak, namanya 50 porsi. Nah, kira-kira dulu bawanya sendirian bisa enggak guys? Bisa, tapi kan kesusahan. Akhirnya ketika nyampe rumah, karena membawanya masuk ke rumah ini berat, ada 50 porsi guys, maka dia ternyata dibantu oleh si S, si ponakannya si It ini. Menjadi apa guys? Jadi S nya dipindah ke sini guys, membantu si Do. Jadi apa? Paijo does not eat a T-Rex. Gitu guys. Jadi kita mau makan, si S ini membantu si Do untuk bawa nasi goreng ke dalam rumah, menjadi does not. Ingat-ingat ya. Jadi does not. Jadi does not itu tidak mungkin ketemu S lagi. Jadi mamanya Paijo does not eat, tidak mungkin karena S-nya pindah ke Do, membantu si Do untuk mengangkat nasi goreng. Simpel kan? Menjadi Paijo does not eat a T-Rex. Pakai he does not eat a T-Rex. Udah kan? Oke, itu kalau untuk negatif. Untuk interrogatifnya guys, sama dengan yang di kelompok pertama tadi. Yang membawa nasi itu, maka dia pindah ke depan subjek, atau kita pakai perumpamaan. Nah, si S ini kita anggap aja S ini masih nganggur, belum ada pekerjaan. Nah, si Do ini karena melihat si S ini orangnya rajin, tapi dia kasihan, orangnya baik tapi menganggur, akhirnya dia diajak untuk jadi Gojek juga. Menjadi apa akhirnya? Sama-sama keluar dari rumah. Menjadi apa? Does Paijo eat a T-Rex? Kalau kita ganti she, does she eat a T-Rex? Bukan does ini ya guys ya, does she ya, hati-hati. Kemudian pakai it, does it eat a T-Rex? Udah kan? Simpel. Sekarang ke jawabannya guys. Sama seperti di apa yang di kelompok satu tadi guys. Ya. Kita pakai bahasa Indonesia dulu guys. Mamanya kita pakai she ya, atau dia. Apakah dia makan T-Rex? Jawabannya apa? Ya, dia. Tidak berubah guys ya. Jadi kalau kelompok kelompok isi it ini jawabannya nggak berubah. Yang berubah hanya ketika yang singular, yang selain isi it, yang intinya satu. Contoh Paijo. Apakah Paijo makan T-Rex? Jawabannya apa? Ya, dia. Nah, diperhatikan ya guys. Kalau di kelompok 2 itu jawabannya artinya dia semua. Tapi ada 3 macam guys. Dianya itu manusia apa bukan? Kalau manusia ada he sama she. Kalau cowok menjadi he, kalau cewek jadi she. Kalau selain manusia menjadi it. Ya, gitu ya. Menjadi 3 ini ya, he, she atau it, tergantung yang tadi. Udah kan? Menjadi apa jadinya di sini guys? Karena ini Paijo cowok, jadinya apa? Yes, he does. Kenapa pakai does? Karena si S kan bantu si Do, maka dianggap menjadi yang nganter notin adalah jadi does, karena dua-duanya si Do dan si S menjadi does. Jadi jawabannya menjadi apa? Yes, he does. Untuk negatifnya, no, he does. Simpel kan guys? Cuma gitu toh, udah. Dan jawabannya mesti antara he, she, dan it guys, karena cuma tunggal. Kalimat yang sudah kita bikin tadi guys, kita baca dan kita artikan bareng-bareng. Oke, yang dari kelompok pertama tadi guys, kita pakai apa tadi? Pakai you ya. Kita baca bareng guys. Oke, siap? Baca. 1, 2, 3. You eat a T-Rex. Artinya apa guys? Kamu makan T-Rex. Kemudian yang negatif, you do not eat a T-Rex. Jadi apa guys artinya? Kamu tidak makan T-Rex. Kemudian yang ketiga, do you eat a T-Rex? Apa kamu makan T-Rex? Yes, I do. Ya, aku makan T-Rex. Negatifnya, no, I do not. Tidak, saya tidak makan T-Rex. Simpel kan? Sekarang yang kelompok 2 tadi guys. Paijo eats a T-Rex. Artinya guys,
Pak Ijo makan T-Rex. Negatifnya, Pak Ijo does not eat a T-Rex. Pak Ijo tidak makan T-Rex. Interrogatifnya, does Pak Ijo eat a T-Rex? Apakah Pak Ijo makan T-Rex? Jawabannya apa? Yes, he does. Ya, dia alias si Pak Ijo itu ya guys ya. Ya, dia makan T-Rex. No, he does not. Tidak, dia tidak makan T-Rex. Simpel kan guys?